Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Prof. Halim Bicara. Sahabat sekalian, senang kembali bisa menjumpai Anda semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan mencoba mendiskusikan atau menyorot kaitan dengan sikap atau pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan. Ya, dalam hal ini Komnas Perempuan menyorot tentang candaan Kang Deddy Mulyadi. Sahabat sekalian, kalau kita lihat memang persoalan ini menjadi sangat pro dan kontra dan menjadi sebuah pertanyaan mendasar juga sebenarnya. Untuk lebih jelasnya, apa yang memicu dan apa yang menyebabkan Komnas Perempuan, dalam hal ini Ibu Dahlia, salah seorang wakil ketua Komnas Perempuan ini, apa yang menyebabkan dan menganggap Kang Deddy telah dalam tanda kutip diduga melakukan pelecehan perempuan lewat candaan seksis. Nah, baik, kita dengarkan video berikut ini. Lebih baik sekolah di usia muda daripada janda pada usia muda. Siapa, Pak? Tapi 1 juta mereka harus bertanggungjawabkan ya, dalam bentuk pembelian daging, ikan, nggak boleh pakai beli rokok. Nanti 1 juta pakai beli rokok terus pakai kawin lagi. Ini juga banyak wanita yang korban dusta. Tolong jelasin, ada dokter yang masih sendiri nggak? Ada bidan Pak, masih sendiri. Boleh. Bu dokter mau bidan nggak apa-apa, asal jangan mama. Mau buat apa Pak? Buatnya juga ada yang masih sendiri Buat Pak. istri. Sahabat sekalian, kalau kita lihat misalnya video yang pertama tadi, kaitan dengan bagaimana statement Kang Deddy di depan atau bersamaan dengan Menteri Dikdasmen Prof. Muhammad Mukti yang menyatakan lebih baik sekolah muda di usia muda daripada janda di usia muda. Ini salah satu yang memicu atau yang menganggap bahwa Kang Deddy dianggap melakukan candaan itu dianggap ada bernuansa seksis. Ini bisa kita dengarkan. Saya berulang kali sahabat sekalian mendengarkannya. Pendidikan atau sekolah di usia muda itu lebih baik daripada janda di usia muda. Jadi seolah-olah ada kata-kata janda ini membuat Komnas HAM itu tersentuh atau menganggap ini adalah perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang public figure. Dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Saya melihat sebenarnya pertama ini soal rasa ya. Kalau rasa menyebut janda apakah salah? Saya pikir tidak ada salahnya juga menyatakan bahwa apa sebenarnya yang disampaikan oleh Kang Deddy itu adalah sebuah statement yang ingin menyatakan bahwa lebih baik pendidikan di usia muda. Penekanannya adalah soal pendidikan, bukan penekanannya pada janda. Kalimat janda yang di belakang itu, sahabat sekalian, hanya sebuah ekspresi untuk daya tarik agar orang concern pada kalimat yang pertama, bukan pada jandanya. Jadi ternyata Komnas Perempuan ini ngawur juga ini. Kalimat yang menjadi concern dia adalah jandanya. Ini kita lihat dari video pertama. Begitu juga video kedua ketika Kang Deddy bersama Menteri Kesehatan berkunjung di daerah Bekasi yang melihat ada gejala atau bahkan ada semacam dalam tanda kutip musibah penyakit kusta. Kalimat-kalimat Kang Deddy saya coba kembali dengarkan, itu kalimat yang sebenarnya tidak secara jelas menyatakan bentuk pelecehan itu, tetapi tetap lagi-lagi soal kalimat janda, soal kalimat kawin, kawin lagi. Saya pikir ini adalah sesuatu yang menurut saya sensitivitas
kata itu harus dilihat dari aspek apakah ada objek yang dirugikan, apakah ada objek yang dihinakan, atau ada objek yang dilecehkan. Saya melihat para perempuan yang di sekeliling Kang Deddy itu semuanya adalah penuh candaan, penuh ketawa. Bahkan saya pikir di sinilah kekuatan Kang Deddy itu sahabat sekalian, kekuatannya adalah bagaimana budaya Sunda yang cair, yang penuh candaan itu sebuah kekuatan untuk merekat hubungan antara gubernur atau Kang Deddy dengan rakyatnya. Jadi saya pikir sesuatu yang sangat cair. Toh juga kalau kita lihat tidak ada menstrea, tidak ada niat Kang Deddy untuk melecehkan itu. Nah, paling tidak dari video-video inilah yang sebenarnya menjadi pemicu adanya statement daripada Komnas Perempuan itu. Dalam hal ini sebenarnya Ibu Dahlia Madani bahkan beliau mengatakan, saya bacakan sahabat sekalian berita yang saya kutip dari kompas.com itu, Komnas Perempuan menghimbau KDM untuk berhenti dan tidak mengulangi candaan dan gurauan seksis yang ditujukan pada tubuh dan pengalaman perempuan dalam pelaksanaan tugas dan kesehariannya sebagai pejabat negara. Ya boleh saja menyarankan itu, tapi masyarakat juga punya hak. Masyarakat juga punya hak untuk menilai apakah candaan itu adalah sesuatu yang memang berkonotasi adalah ke negatif atau adalah sesuatu yang sifatnya adalah untuk mencairkan hubungan dan tidak ada pihak yang di situ dilecehkan atau dihinakan atau bahkan juga dianggap menista perempuan. Jadi ini sebenarnya yang menjadi problem daripada Komnas Perempuan. Sahabat sekalian, saya ingin melihat misalnya bagaimana Dahlia Madani Wakil Ketua Komnas Perempuan ini mengutip pasal 5 Undang-Undang TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jadi nanti kita akan coba di bagian akhir daripada pembahasan ini kita akan coba melihat dari aspek hukumnya. Sahabat sekalian, ini bahkan Komnas Perempuan menganggap ini adalah bisa berdampak sosial. Ini memang cocokologi, kalau menurut saya cocokologi. Kita ingin lihat apakah ada sebuah riset, apakah ada sebuah studi, disertasi, tesis yang menyatakan bahwa soal candaan yang seperti itu berdampak negatif pada perempuan, khususnya pelecehan perempuan. Jadi ini PR Saya siap melakukan penelitian ini bersama Komnas Perempuan agar apa yang dilakukan oleh Komnas Perempuan itu tidak hanya statement yang tanpa dasar dan tanpa penelitian atau kajian-kajian yang mendalam. Jadi saya pikir ini adalah bagian yang menurut saya terlalu dicocokologi, terlalu dianggap didramatisir sehingga misalnya candaan seksis oleh pejabat publik itu akan memperkuat budaya patriarki dan diskriminasi gender. Lagi-lagi saya tanya, apa penelitian, kapan dilakukan penelitian terkait dengan pengaruh candaan seksis seperti itu, seperti yang diungkapkan oleh Kang Deddy itu, berpengaruh atau berkorelasi positif terhadap sistem patriarki atau diskriminasi gender. Saya pikir justru perempuan juga sering banget itu. Perempuan justru candaannya juga adalah candaan seksis. Apakah juga sebaliknya berpengaruh terhadap diskriminasi laki-laki? Apakah berpengaruh juga misalnya rontoknya sistem patriarki? Nah, kajian-kajian ini saya pikir sahabat sekalian khususnya Komnas Perempuan yang bagian daripada yang dipercaya oleh negara untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual, tindak kekerasan seksual bagi perempuan. Jadi saya pikir
jangan asal statement ya. Apalagi ya ini harusnya kalau menurut saya Dahlia dan teman-teman bicara dulu dengan para akademisi, bicara dulu dengan para peneliti, lihat apakah ini adalah bagian daripada bentuk pelecehan seksual dengan candaan atau tidak. Maka saya mengajak Komnas Perempuan ya agar melakukan kajian mendalam terkait dengan candaan seksis berpengaruh kepada pelecehan, bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan. Saya sarankan sebelum itu melalui kajian yang mendalam, statement-statement apalagi menunjukkan mengarah kepada pejabat publik. Justru tindakan itu adalah tindakan yang merugikan pejabat publik untuk mengurangi trust kepada masyarakat. Nah, kita bisa uji juga itu. Apakah berpengaruh nanti statement-statement Komnas Perempuan itu terhadap pejabat publik. Ini PR ya, PR. Nah, sahabat sekalian, apa jawaban Kang Deddy sebenarnya? Jadi Kang Deddy menganggap ya di budaya Sunda itu ada namanya cawokah ya. Jadi candaan-candaan itu sebenarnya menurut Kang Deddy, verifikasi dan pernyataan Kang Deddy bukan bentuk daripada pelecehan. Jadi ini adalah menurut saya jelas ya. Jadi mensrea niat dari seseorang ngomong seperti itu tidak sedikit pun kita lihat bentuknya adalah pengarahan. Jadi bahkan menurut saya ini bisa diteliti ya, apalagi ini soal non verbal ya. Jadi kalau tindakan fisik kan jelas memegang orang atau alat-alat sensitivitas perempuan atau lain misalnya. Ini adalah jelas secara fisik. Tapi kalau secara verbal saya pikir perlu kajian mendalam. Nah, kemudian Kang Deddy juga menolak dianggap diskriminatif. Jadi jangan sampai KDM dianggap diskriminatif. Justru dia adalah pejuang perempuan ya. Dia peduli perempuan. Dia coba bagaimana membangun masyarakat keluarga miskin di daerah-daerah Jawa Barat ya. Sehingga saya pikir tidak beralasan sekali Kang Deddy ya dianggap sebagai diskriminasi atau tidak peduli terhadap perempuan. Bahkan dia adalah pejuang gender, pejuang perempuan. Nah, sahabat sekalian, kalau dikatakan itu pelecehan, maka perlu dipertanyakan di mana unsur pelecehan seksual dalam candaan itu. Apakah dengan kalimat menyebut janda itu adalah sesuatu yang tidak pas, padahal itu adalah sesuatu hanya dalam bentuk yang cair, dalam bentuk yang tidak menghadap kepada pribadi seseorang. Kecuali misalnya seperti ini, dia seorang atasan masuk stafnya ke dalam ruangan lalu mengatakan, waduh pakaian kamu, lipstick kamu itu membuat saya misalnya tergoda. Itu sudah masuk kepada unsur pelecehan seksual secara non verbal. Atau mengatakan, waduh, lenggak-lenggokmu itu sangat menggoda saya dan lain-lain. Saya pikir ini juga konteks dalam hal ini, ya, dalam hal ini tentu tidak terjadi dalam bentuk yang ramai, kerumunan massa. Jadi kalau sudah dalam konteks kerumunan massa, ramai-ramai, itu saya pikir hapus dalam unsur pelecehan terhadap seseorang. Tapi kalau di dalam ruangan tertutup atau di kantor yang sangat terbatas, dihadapkan pada seseorang, itu jelas arah objek yang dituju itu mungkin lebih mendekati. Nah, sahabat sekalian, saya ingin mengajak Komnas Perempuan membaca pasal itu. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Ya, kita lihat. Setiap orang, ya, pasal 5 saya bacakan, sahabat sekalian. Saya bacakan, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaan dipidana kena pelecehan non-fisik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Jadi sahabat sekalian, ya, di sini kalau kita pretelin ya, setiap orang
berarti ada pelakunya jelas, ya. Melakukan perbuatan seksual secara non fisik berarti tidak secara fisik. Dengan kata-kata, oke, kita terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi, dan merendahkan. Kalimat merendahkan harkat, saya pikir ini bisa diuji juga. Apakah ada perempuan yang dalam pertemuan itu, misalnya di Bekasi, ketika kunjungan Menkes itu sesuatu yang dianggap ada yang dilecehkan atau martabatnya direndahkan. Jadi saya pikir unsur-unsur ini, unsur-unsur deliknya di situ nanti akan dilihat, dipelajari. Saya mengatakan tidak termasuk karena ini adalah tidak jelas siapa korbannya, apa tindak deliknya, ya. Apakah itu ada yang dirugikan, korbannya siapa? Ini saya pikir perlu dibicarakan juga di dalam diskusi-diskusi. Kemudian juga bagi bagian lain misalnya kita lihat pelecehan seksual non fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A merupakan delik aduan. Jadi ya sampai sekarang siapa yang adu? Siapa yang mengadukan? Kang Deddy itu adalah, ya, silakan kalau Komnas Perempuan merasa menjadi korban, ya silakan mengadukan itu. Nah, sahabat sekalian, jangan lupa juga sahabat sekalian, tidak pantas dikatakan Kang Deddy itu telah melakukan atau diduga melakukan pelecehan seksual, karena kita itu juga ada azas yang harus kita hormati, yaitu azas praduga tidak bersalah dan konteks budaya lokal. Kemudian juga candaan-candaan itu adalah bagian ekspresi yang dilindungi undang-undang. Misalnya pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 misalnya menjamin kebebasan berpendapat, berekspresi selama tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku. Sekarang silakan Komnas Perempuan di mana dia melanggar undang-undang itu. Dan saya lihat ini adalah tafsiran, lagi-lagi tafsiran terhadap pasal 5 tadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Jadi multi tafsir sekali, tergantung orang yang bacanya. Jadi saya pikir nanti kalau memang serius Komnas Perempuan melihat ini sebuah pelanggaran, ya silakan ajukan, saya pikir, atau kita lakukan kajian yang mendalam. Jadi ekspresi budaya saya pikir ini penting, ya. Penting menjadi apa? Saya ingin mengutip statement Kang Deddy, ya. Saya bercanda karena ingin mencairkan suasana, bukan untuk merendahkan. Di masyarakat kita bercanda adalah jembatan emosional. Saya tidak pernah berniat melecehkan perempuan. Ini statement Kang Deddy. Berikutnya juga dia mengungkapkan juga, saya justru ingin menunjukkan bahwa perempuan adalah bagian penting dalam ruang sosial. Yang saya ajak bercanda adalah ibu-ibu yang terbuka, yang tertawa bersama saya, bukan merasa dilecehkan. Apalagi di tempat yang sifatnya adalah tertutup. Kang Deddy tidak melakukan itu. Jadi saya pikir sahabat sekalian, fokus sajalah. Komnas HAM itu fokus kepada visi mereka, visi misi mereka. Jadi banyak yang lebih penting diurus, yang harus diurus oleh Komnas Perempuan itu. Pelecehan seksual di mana-mana, di ruang publik, kemudian juga di kantor-kantor, di instansi pemerintah maupun non-pemerintah, departemen maupun non-departemen. Fokus kepada visi daripada Komnas Perempuan. Saya ingin ingatkan lagi bahwa visi Komnas Perempuan itu adalah terwujudnya bangunan dan konsensus nasional untuk pembaharuan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan perempuan, pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dalam kerangka HAM yang peka, gender, dan lintas batas kepemimpinan perempuan. Ini benar ini. Jangan ngurus Komnas Perempuan itu, jangan ngurus yang receh-receh ya. Anda itu saya pikir digaji oleh negara. Ya, lihat misalnya saya baca bagaimana besarnya gaji, ya, besaran honorarium yang didapatkan oleh Komnas Perempuan ini. Misalnya ketua sebesar 35 juta. Kemudian wakil ketua 33 juta. Kemudian anggota 31 juta. Saya pikir dana yang besar seperti ini jangan ngurus yang sifatnya adalah yang tidak konkret. Saya ajak Komnas Perempuan, lagi-lagi saya tantang
Saya tantang dalam pengertian adalah mengajak ya, bukan menantang berkelahi, berdebat secara kusir, tidak. Saya mengajak, ayo kita bersama-sama melakukan ya perlindungan terhadap perempuan, apakah itu pelecehan seksual secara fisik maupun di fisik, termasuk juga sekarang ini adalah perdagangan perempuan misalnya. Ini jauh lebih penting, dan termasuk juga adalah mari kita buat regulasi-regulasi yang konkret ya, memasukkan pemikiran-pemikiran perlindungan perempuan itu kepada undang-undang, kepada peraturan perundang-undangan negara kita, sehingga dia kuat ya. Termasuk juga bagaimana sekarang perlindungan perempuan di dalam ruang publik, bukan hanya dalam fisik tetapi juga di dunia digital. Ini kerjaan jauh lebih penting daripada nyinyir terhadap ya hal-hal yang sifatnya tidak belum jelas di mana salahnya. Saya pikir ini beberapa hal yang saya sampaikan dalam diskusi ini ya, dan akhirnya sahabat sekalian, mari kita berpartisipasi, tingkatkan selalu kewaspadaan terhadap pelecehan perempuan, kemudian kita lindungi perempuan, gender, termasuk saya kasih PR pada kesempatan ini kepada Komnas Perempuan adalah banyaknya perceraian terjadi di pengadilan agama ya, 500.000 sampai 350.000 sampai 500.000 per tahun, dan hak-hak perempuan di sana banyak yang tidak dilaksanakan pasca perceraian. Hak nafkahnya, hak iddahnya, hak madiahnya, hak terutang nafkahnya. Saya pikir ini, ayo kita bersama-sama melindungi perempuan ya, jauh lebih penting daripada hal-hal yang menurut saya ya, agak belum jelas ya. Dan saya yakin niat kita sama, yaitu lindungi perempuan, buat perempuan lebih nyaman di dalam keluarga dan masyarakat, sehingga negara kita menjadi kuat. Demikian saja sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, likes and share video ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.